sekolah selaku penanggung jawab di SDN Banten, yang saya hormati Bapak Ibu Guru selaku tenaga edukatif di SDN Banten, dan tidak lupa anak-anak yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Ucapan takbir dan tasyahud marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik rahmat hidayah dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih dapat dipertemukan di ruang sholat ini dalam keadaan sehat dan afiat. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya yang mulia, karena tidak ada satu pun pertama besok yang bisa kecuali syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar SDN telah yang mulia termasuk golongan umat yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kedatangan saya ke sini tidak memberikan lebih dulu, karena memang kunjungan ini diharapkan oleh Bapak Kadip tidak diekspos jadwalnya, sehingga tahu persis kondisi ini yang nantinya akan dijadikan bahan untuk bahan analisa untuk mengambil kebijakan. Mungkin dalam hati bertanya-tanya, ini ada apa? Pagi-pagi ada orang asing mengumpulkan sebetulnya ada hasil kerja saya yang masuk ke Tribuna dan hasil pemantauan. Karena kajiannya itu sedikit tanpa pengetahuan itu dan pengawas juga itu tingkat kedisiplinan, kualitas kedisiplinan baik peserta didik maupun pendidik di ekspos seluruhnya. Ini yang jelas tahu persis ini menjadi bahan pemikiran di Tribuna. Kemudian yang nantinya untuk mengantisipasi pengawas memberikan analisa untuk mengambil kebijakan. Yang pertama anak-anak kedisiplinan. Mungkin dalam hati pertanyaan saya yang berapa boleh saya bisa menunjukkan ada kosak lopetan saat kamu jadi melawan kalau dari sekolah Bapak bisa tetap lancar nanti bisa disiasati Bapak. Monggo sak cekape yang dengan ini mari kita tingkatkan kedisiplinan mulai dari diri kita. Tidak hanya peserta didik itu juga Bapak Ibu Guru. Begini anak, sebetulnya supaya kalian itu tetap disiplin baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di sekolah ada jadwal anak, jam sekian sampai sekian pelajaran ini, jam sekian sampai sekian pelajaran ini. Coba di rumah dibuat jadwal anak. Misalkan setelah pulang sekolah istirahat, membantu orang tua, ibadah, belajar, kemudian malamnya juga ada jadwal. Nanti kalau ini yang terjadi pada kalian, maka hidup kalian akan lebih terpulang. Dan ini yang bisa menjadikan kalian menjadi anak yang disiplin. Kalau ada jadwal, artinya tidak banyak waktu yang luang. Banyak waktu yang luang sehingga disalahgunakan. Ini yang memicu perilaku menyimpang. Mungkin kalau di SD belum banyak kasus atau belum ada kasus. Kalau di SMP, SMA itu sudah kasus kriminalitas itu banyak. Itu tahu saya kan dari setelah film saya ada yang kena kasus masuk ke ranah itu di Raskin sana saya diceritakan. Sebetulnya laki-laki itu kasusnya seperti ini, ngerti ya Pak? Makanya sekali lagi anak-anak hati-hati. Mari kita
kita tingkatkan kedisiplinan. Coba dicatat dalam hati, tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan. Kalau perlu ditulis yang besar, tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan. Ditempel di kamar. Kalau kamarnya dulunya gambar artis, diambil aja disobek ke harga itu untuk memotivasi diri sendiri. Betul. Anak-anaknya, sekali lagi mari kita tingkatkan kedisiplinan pada anak-anak dan bapak ibu. Disiplin dalam arti luas, bisa disiplin kehadiran di sekolah, kedisiplinan belajar, kedisiplinan beribadah dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program sekolah anak-anak itu SRA. Pernah mendeklarasikan itu punya? Sekolah apa? Ramah anak SRA. Pernah. Pernah ya? Kalau pernah dideklarasikan SRA sekolah ramah anak, itu tentunya ada programnya dan itu harus dilaksanakan. Ini benar. Kalau sekolah ramah anak itu kalau betul-betul diterapkan luar biasa. Karena sekolah ramah anak itu menjamin bahwa anak itu merasa aman di sekolah, merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau sekolah ramah anak ini bisa dilaksanakan sesuai ketentuan, anak itu merasa betah di sekolah benar. Kalau di sekolah di setahu saya di SD SMP swasta di kota misalnya, ketika sudah jam pelajaran habis dijemput orang tuanya dia tidak mau karena merasa kerasan di sekolah. Nah, apakah di sini bisa? Bisa mudah, maka dirancang mulai sekarang. Iya, insya Allah. Ya. Mulai pagi kehadiran anak disambut dengan jabat tangan, ucapkan assalamualaikum, saling tersenyum, betapa indahnya seperti itu anak. Betul. Kalau bapak ibu gurunya belum datang, peserta didik sudah datang, coba ketua kelas mewakili bapak ibu guru jajan di depan. Kalau di SD belum ada OSIS ya? Belum. Kalau di SMP ada OSIS. OSIS itu ada pengurusnya, dipikir anak-anak. Selain bapak ibu guru, pengurus OSIS itu dipikir tiap hari menyambut kehadiran temannya. Itu anak-anak ya. Kalau ketemu temannya jabatan tangan, ucapkan assalamualaikum. Betapa indahnya seperti itu. Ya, dengarkan itu. Ya. Misalkan baru datang yang dari sana ketemu di sana, assalamualaikum, jabat tangan sambil tersenyum, anaknya indahnya seperti itu. Itu anak-anak ya. Sekali lagi, mudah-mudahan tidak terjadi kasus seperti ini, mudah. Pagi anak-anak sudah datang, sudah jam waktunya jam masuk, itu depan masih terkunci sehingga anak rombol di depan. Ada kasus seperti Insya ini? Allah tidak, Bapak. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Jam 6 sudah dibuka gerbangnya. Di sekolah lain itu ada, ya? Iya. Ada seperti itu. Sehingga sampai Pak Kadin itu emosinya betul. Iya. Kalau Itu emosi jalan seperti raya. itu, iya. Kalau emosi seperti itu langsung ditunjuk fakta pagi kita. Ini pengawasnya siapa? Penghadap saya tadi setelah itu suruh turun ke lapangan seperti itu. Itu anak-anak ya. Untuk sekolah ramah anak bunda harus ada ruang terbuka untuk bermain. Kemudian fasilitas yang kira-kira membahayakan keselamatan anak tolong dikurangi benar. Kemarin terjadi di salah satu SD waktu kegiatan seperti anak-anak dikumpulkan di aula. Di aula ini ada papan tulis whiteboard itu yang bisa disetting, bisa dipindah-pindah itu. Whiteboard kemudian tepinya dilis dengan aluminium. Ya. Sehingga ketika anak di bawahnya kemudian mau bangkit bangun, kepalanya menatap sudutnya itu berdarah. Bocor. Kalau sekolah ramah seperti itu tidak boleh. Jadi sudut-sudut yang bersih, yang bisa mengancam keselamatan itu harus dirubah. Untuk anak-anak yang monggo untuk sekolah mana dan kita laksanakan dengan baik dan benar itu tentunya ada programnya. Berikutnya pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah ini yang menjadikan
mendorong supaya pengawas itu lebih cepat diterjunkan itu dalam rangka mengatasi itu. Bullying itu Pak ya. Iya, anak-anak, kekerasan itu tidak hanya berbentuk fisik, perkelahian, pertawuran, tidak hanya seperti itu anak-anak. Kekerasan itu bisa juga berbentuk verbal dan non verbal, seperti bullying. Jangan terjadi bullying ya anak-anak. Misalkan begini anak-anak, misalkan temannya habis potong rambut, kemudian potongnya dilalah kemepeten, lalu panggil temannya manggil, Dul kamu ke sini, tidak boleh. Itu salah satu bentuk kekerasan anak-anak. Ya itu dengan manggil yang baik sama teman. Kemudian memanggil temannya dengan sebutan orang tuanya, dengan nama orang tuanya, tidak boleh. Jangan sampai terjadi di tempat ini. Jangan sampai terjadi di satuan pendidikan ini. Kemudian kalau orang Jawa mengatakan wadanane, tidak boleh. Misalkan Agus itu disebut kancil kamu ke sini. Ini bentuk kekerasan anak. Iya, ini kalau tidak terima bisa masuk ke ranah hukum. Termasuk bapak ibu guru ketika dalam pembelajaran panjenengan membandingkan anak A dengan anak B, ini bentuk kekerasan bapak ibu. Ini harus kita waspadai. Ya mungkin kalau dia tidak ada reaksi benar, tapi kalau dia SMA ini urusannya tadi jawab betul. Gara-gara membandingkan, iya, ini bisa masuk ke ranah hukum. Nah itu sekali lagi hati-hati anak-anak. Tidak boleh manggil nama temannya dengan sebutan padanane, tidak boleh. Nama orang tuanya apalagi tidak boleh. Banyak terjadi kasus perkelahian berawal dari cara menyebut yang salah. Memanggil di depan temannya dengan sebutan orang tua, dia merasa malu, merasa tersinggung, melumpuknya kancane tawuran. Banyak kasus seperti itu. Makanya sekali lagi tidak diperbolehkan memanggil dengan sebutan lain selain nama yang benar, kemudian memanggil nama orang tua tidak boleh. Itu anak-anak ya. Kemudian berikutnya sekolah sehat. Ada programnya sih sekolah sehat. Sekolah sehat. Programnya kan itu cuci tangan. Tidak selain itu ada Makan sayur. Hari apa? Tiap hari apa? Itu kalau guru olahraga itu hari Sabtu apa jam olahraga Bu? Tiap jam olahraga itu tidak bersamaan. Oh tidak bersamaan? Nah, mungkin ke depan kan setiap bulan sekali. Tapi sementara ini kan baru pas jam-jam olahraga suruh bawa bekal pakai sayur. Di program bersama tidak apa-apa Bunda, jadi bareng gitu. Rame Bunda, Iya, seneng bareng gitu, tidak apa-apa. Jumat berkah itu Bapak. Iya. 2 minggu sekali kalau Jumat berkah itu. Kebetulan kemarin sudah, berarti Jumat ini tray tidak berkahnya. Iya. Karena ulangan tadi juga nggak yasinan. Biasanya Anak-anak yang dimaksud sekolah sehat itu termasuk bapak ibu guru dan ustaz didiknya tidak hanya sihat jasmani anak-anak, tapi juga sihat rohani. Lingkungan sekolah harus bersih. Kalau misalkan ada sampah anak-anak, ada daun mangga sampah jatuh diambil, dimasukkan ke sampah. Sediakan 3 bak ya. Belum. Bak sampah basah, sampah daun, sampah kertas, sampah plastik. Monggo dipilah, sampah itu yang betul dipilah. Belum. Nanti kalau sudah dibuatkan tempat namanya bak sampah benda, panjenengan nanti misalkan ini pagi, nanti pulang dikumpulkan di bank sampah, dipilah. Yang sampah daun ini bisa diproses jadi kompos, diproses secara alami bisa. Kemudian yang sampah plastik bisa panjenengan kumpulkan, ini bisa membuat MOU dengan pemulung, bisa dijual punya nilai ekonomis. Kemudian yang sampah kertas nanti kalau sudah mengumpul bisa didaur ulang, dibuat bubur itu direndam 1 malam, paginya diperas dikasih lem, dibuat media pembelajaran seperti peta itu. Nah inovasi seperti ini yang diharapkan, terutama bagi bapak ibu guru harus punya inovatif, harus punya inovasi. Itu
Kemudian sekolah itu sudah dibiarkan belum? Bunda? Belum. Nah, ini kalau saya lihat visinya sudah memenuhi syarat, Bunda. Monggo dirancang, dipersiapkan sekarang. Tidak usah nunggu perintahnya K3S. Kalau sudah merasa siap, segera daftarkan di Dengan meningkatnya status teman-teman dari P3K itu, insya Allah kita ke depan dia melangkah ke situ. Bapak Ibu dan anak-anak, insya Allah secara fisik sini sudah mendukung. Saya tahu bisa mengukur karena saya pernah masuk ke tim verifikasi lapangan untuk sekolah di Ganda sendiri. Monggo dipersiapkan. Insya Allah ini kan gerbang sudah Ya. tertutup. Nanti kalau misalkan SDN ngentep sekolah adiwiyata kan beda, punya status adiwiyata. Sini juga dengan Iya. mana? Tapi kau danang sama Giri Purno. Ini pernah. Ya, tapi ini yang keluar hanya sedikit Pak, 1-2 itu aja. Oh gitu. Kayak desanya kecil memang. Oh iya. Yaitu anak-anak, mari kita tingkatkan kebersihan sekolah kita. Kemudian pengelolaan sampah itu dikelola bukan? Tidak boleh dibakar. Susah, sementara itu Dibakar. Iya dibakar karena Tidak boleh membakar sampah di sekolah, tidak boleh. Sampah itu harus dikelola, didaur ulang yang bisa, yang daun bisa diproses menjadi kompos pupuk daun. Kemudian misalkan sebelah sini membakar sesuatu, kemudian asapnya ke sekolah tidak boleh. di belakang sana kalau pojok pesawat sana. Tidak boleh. Jangan membakar ke sana. Kalau sekolah dibiarkan tidak boleh. Misalkan panjenengan sudah daftar sekolah sehingga dibiarkan, ngurus administrasi, kemudian diverifikasi lapangan kan tim. Itu kalau sudah tahu begitu masuk ada asap masuk ke lingkungan sekolah, timnya akan kembali menjadi siaga. Itu anak-anak. Kemudian yang terakhir anak-anak, profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu Guru, tolong profil pelajar Pancasila P3 dalam pembelajaran betul-betul diimplementasikan. Kalau di kegiatan pendahuluan kan Bapak Ibu Guru terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran. Anak-anak nanti tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ini, kontennya ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ini. Tapi jangan lupa panjenengan sampaikan juga anak-anak nanti profil pelajar Pancasila yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Misalkan dimensi apa, elemen apa, sub elemen apa. Ini kalau Bapak Ibu lupa bisa buka beskap nomor 009 tentang dimensi elemen dan sub elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu Guru, tolong dalam pembelajaran diciptakan suasana yang menyenangkan, membahagiakan, sehingga dalam pembelajaran anak-anak merasa nyaman, senang, bahagia. Kalau seperti ini yang terjadi, maka student well-being yang sudah masuk dalam pembelajaran. Itu. Kemudian pembelajaran tidak harus di dalam kelas, sudah. Kalau jenuh bisa dibawa ke luar kelas, boleh. Tapi jangan lupa modul aja dan RDP-nya harus disetting pembelajaran outdoor. Itu ya. Anak-anak, sementara itu apa yang bisa saya sampaikan, biar kalian waktu kalian tidak banyak peserta untuk persiapan UTS selanjutnya. Masih berapa pelajaran? Satu lagi. Sementara itu anak-anak, sekali lagi saya mohon maaf karena kehadiran saya tidak memberitahu lebih dulu. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan. Bunda nanti setelah ini tolong dokumentasinya dikirim ke saya. Oh iya. Dan foto Pak. Iya. Kemudian nanti saya minta tanda tangan dulu untuk laporan. Oke. Sementara itu anak-anak yang bisa saya sampaikan sekali lagi mohon maaf atas waktu yang tersita untuk kegiatan ini. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati anak-anak, Bapak Ibu Guru dan Guru dan Kepala Sekolah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadzanallahu wa iyyakum ajmain barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Pipin yang telah memberikan banyak sekali pembinaan kepada anak-anak kami maupun Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan di sini mendapatkan berkah dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba anak-anak sekali tepuk ajaran mantap. Siapa ambil Kerajaan Pancasila? Satu, dua, tiga. Terima kasih. Saya kira itu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.